Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku keterangan. Syurutut taharati utawi syarat-syaratnya bersuci iku al-islamu Islam, wat tamyizu dan tamyiz, wa adamul mani'i dan tidak adanya penghalang, min wusulil ma'i dari sampainya air, ilal mausuli kepada anggota yang dibasuh, wasailanu dan mengalirnya air, wa ayyakuna dan yento ada opo al-ma'u air iku mutahhiron suci mensucikan, bi alla yasluba dengan tidak rusak opo ismuhu namanya air, bi mukhalitatin dengan perkara yang mencampuri, tohirin yang suci, yastagni yang cukup opo alma'u air anhu dari tohir, wa alla yataghayyara dan tidak wa alla yataghayyara dan yento tidak berubah opo ma binajisin dengan najis, walau taghayyaron walaupun berubah, yasiron yang sedikit, wa ingkana dan jika ada opo alma'u air iku dunal qullataini kurang dari 2 kulah, zida maka ditambah syarat. Opo alla yulaqiyahu yento tidak bertemu ing ma opo najisun najis, ghairu ma'fuwin yang tidak diampuni opo anhu dari najis, wala ustu'mila dan tidak digunakan opo ma fi raf'il hadasi ing dalam mengangkat hadas, au izalati najisin atau ing dalam menghilangkan najis. Waman dan utawi siapapun iku lam yajid tidak bertemu sopeman ing alma'a air, au kana atau ada sopeman iku yadurruhu membahayakan ing man opo alma'u air, tayammama mongko bertayamum sopeman. Tayamumnya kapan? Ba'da dukhulil waqti ing dalem setelah masuknya waktu, wa zawalin najasati dan setelah hilangnya najis, wa ma'rifatil qiblati dan setelah mengetahui arah kiblat. Dan tayamumnya dengan apa? Biturabin dengan debu yang bagaimana? Khalisin yang murni, tohurin yang suci mensucikan, iku lahu kedue turab utawi gubarun beterbangan, wafil wajhi dan ing dalam wajah, wal yadaini dan 2 tangan, yurat tibuhuma hale mengurutkan sopo wong ing wajah dan 2 tangan, bidorbata ini dengan 2 kali pengambilan, biniyati istibahati fardhis sholati dengan niat memperoleh diperbolehkannya fardhu sholat, ma'an naqli bersamaan dengan memindahkan debu, wa mashi awwalil wajhi dan mengusap awal wajah. Fasal atau keterangan ini menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci. Yang pertama,
Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, tidak adanya penghalang yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh, baik itu mandi ataupun wudhu. Dan wasailani, dan airnya mengalir. Lalu syarat-syarat airnya selain air itu mengalir, juga disyaratkan yang lainnya, wa ayyakunal ma'u mutahhiron. Airnya harus suci, mensucikan, dan airnya itu tidak rusak sampai merubah nama air tersebut sesuai dengan yang mencampuri air tersebut. Dan sesuatu yang bercampur dengan air tersebut itu sesuatu yang suci. Misalkan ada air suci mensucikan tercampur oleh misalkan teh, jadinya air teh. Namanya sudah rusak, bukan air putih lagi tapi air teh. Atau dicampuri misalkan sabun, jadinya air sabun. Yang sebenarnya sesuatu yang mencampuri ini sesuatu yang suci dan bisa berpisah dari air. Maksudnya bagaimana? Contoh misalkan ada lumut. Lumut dan air tidak bisa berpisah. Kenapa? Ya, tidak ada lumut kalau tidak ada air. Jadi ketika air itu berlumut, maka itu tidak termasuk air yang rusak namanya. Tetap air yang suci mensucikan. Berbeda dengan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci dan sesuatu itu bisa pisah dari air. Ya. Dan disyaratkan lagi airnya tidak berubah karena najis, walaupun berubahnya sedikit. Walaupun berubahnya hanya dari segi rasanya, atau dari segi warnanya, atau dari segi baunya, walaupun sedikit berubahnya, maka air itu sudah berubah menjadi air yang najis, ya. Dan tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci lagi. Itu syarat-syarat jika airnya mencapai 2 kulah atau lebih. Nah, sekarang 2 kulah itu berapa ukurannya? 2 kulah ukurannya itu 216 liter. Kalau memakai ukuran bak mandi, itu bisa diukur bak mandinya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 60 cm. Itu kalau pakai ukuran bak mandi. Kalau pakai ukuran bak yang bulat itu bak mandi yang kotak. Kalau bak mandi yang bulat tinggal dikonversikan ke ukuran yang bulat. Itu ya, jika airnya mencapai 2 kulah atau lebih. Nah, sekarang kalau airnya tidak mencapai 2 kulah, kurang dari 2 kulah, itu gimana? Ya, caranya, syaratnya airnya itu seperti yang tadi sudah disebutkan ya, harus suci mensucikan, tidak rusak namanya, tidak dirusak oleh sesuatu yang merubah air tersebut ya. Nah, ditambah lagi syaratnya, air itu tidak boleh bertemu dengan najis yang tidak bisa ditolerir. Nah, ada najis yang bisa ditolerir, ada najis yang tidak bisa ditolerir. Nah, najis yang bisa ditolerir itu yang bagaimana? Najis yang bisa dimaafkan atau ditolerir itu najis yang seperti misalkan ada bangkai dari hewan yang tidak punya darah, contohnya misalkan lalat atau kecoa atau nyamuk yang aslinya tidak punya darah. Nah, itu termasuk bangkai najis yang bisa dimaafkan. Atau bisa jadi najis itu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata dan tidak karena diperbuat oleh manusia, oleh seorang. Misalkan ada air sedikit ya, ada air sedikit di ember tidak mencapai 2 kulah. Air itu sebenarnya suci mensucikan. Ternyata ada kucing datang menjilat air tersebut. Nah, kita nggak tahu kan yang di mulut kucing tersebut apakah ada najisnya atau tidak. Nah, air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci karena najisnya tidak terlihat dan tidak karena perbuatan manusia. Tuh. Tapi selain najis itu, berarti najisnya tidak bisa dimaafkan. Jika ada air
kurang dari 2 kulah, terus terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, maka airnya tidak boleh digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Terus tambahan syaratnya lagi adalah air yang kurang dari 2 kulah tersebut, air suci mensucikan yang kurang dari 2 kulah tersebut itu belum digunakan untuk bersuci. Ya, baik itu bersuci untuk hadas besar maupun hadas kecil, atau air tersebut belum pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, maka jika ada syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, air tersebut sudah dipastikan boleh digunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar. Jadi misalkan dalam perjalanan tidak menemukan air atau musola gitu kan, hanya ada 1 botol aqua masih dengan kemasan yang bagus, yakin air itu belum tercampur apapun, masih suci mensucikan, tidak apa-apa untuk digunakan untuk bersuci jika mencukupi dan memang benar-benar dipastikan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan terpenuhi. Gitu. Nah, di sini ditemukan perbedaan antara jika air tersebut itu mencapai 2 kulah atau lebih dan jika air tersebut kurang dari 2 kulah. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika air itu mencapai 2 kulah atau lebih dan bertemu dengan najis atau bercampur dengan najis, ya, terus air tersebut tidak berubah rasa atau warna atau bau, maka air itu bisa digunakan karena air itu mencapai 2 kulah walaupun terkena najis, tapi tidak ada yang berubah dari segi rasa, warna atau bau. Nah, bedanya kalau air itu kurang dari 2 kulah, walaupun air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah warna atau baunya, tapi sudah terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, maka air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Perbedaan yang kedua adalah jika air itu 2 kulah atau lebih, ya, terus air itu sudah pernah digunakan untuk bersuci, misalkan pakai bak mandi, pastikan wudunya di bak mandi tersebut. Nah, itu berarti airnya sudah digunakan untuk bersuci. Bagaimana? Masih boleh digunakan? Masih boleh. Kenapa? Karena air itu sudah mencapai 2 kulah atau lebih. Kalau air itu kurang dari 2 kulah atau lebih dan air itu sudah digunakan untuk bersuci, maka air tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Makanya kemarin ketika membahas tentang wudu, harus berhati-hati ya ketika menadahkan air ya untuk basuhan wajah yang kedua, jangan sampai ada air dari wajah yang menetes di air yang sedang kita tadain untuk basuhan wajah yang kedua. Kenapa? Kalau sampai ada air dari wajah yang menetes di air yang sedang kita tadah untuk basuhan wajah yang kedua, maka air tersebut sudah berubah menjadi air mustakmal. Jadi seperti halnya air yang kurang dari 2 kulah tapi sudah digunakan untuk bersuci gitu. Nah, itu jika keadaannya seseorang mau bersuci dan menemukan air. Sekarang jika keadaannya tidak bisa menemukan air ataupun seseorang tersebut tidak bisa menggunakan air, jadi air itu membahayakan bagi seseorang tersebut jika menggunakan air. Itu bagaimana cara bersucinya? Masa harus ya udahlah gak usah sholat, gak ada air, gak usah sholat karena gak bisa wudu, itu bisa bahaya kalau pakai air? Tidak, tetap sholat dan tetap harus bersuci, tapi bersucinya dengan cara tayamum. Nah, bagaimana tata cara bertayamum? Itu nanti akan kita jelaskan dan akan kita praktekkan di video selanjutnya, insya Allah. Nah, dari saya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.